Polemik Toga Papahan. Beberapa waktu terakhir, saya mengikuti informasi adanya polemik tentang Toga Papahan, khususnya di dalam penyebutan susunannya. Ada yang berpatokan kepada susunan 3 sebelumnya, yaitu Huta Raja, Huta Namora, Lumban Bosi, dan ada juga yang ada dalam penyebutan Toga Papahan, Huta Raja, Lumban Bosi, dan Sekudang Pohul. Tentu perubahan-perubahan yang terjadi perlu ditelaah secara hukum. Merubah satu huruf aja, misalkan nama di KTP, diperkirakan perlu penetapan pengadilan misalkan. Dalam rangka merubah toga juga sebetulnya tentu harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang sama. Kalau ada pertanyaan siapa kira-kira yang menginginkan adanya perubahan Toga Papahan dari sebutan atau susunan Huta Raja, Huta Namora, Lumban Bosi. Kalau dilihat di dalam perkembangan, di dalam informasi di media sosial dan juga dokumen-dokumen yang ada, maka salah satu kelompok sosial di dalam Toga Papahan yang menginginkan perubahan tersebut diperkirakan adalah Huta Raja Papahan. Nah, karena berangkat dari Huta Raja Papahan, dari garis keturunan Huta Raja Papahan, maka perlu mungkin ditelisik atau dilihat dokumen-dokumen yang terkait dengan Toga Papahan di Huta Raja Papahan, di keturunan Huta Raja Papahan. Misalkan bisa dilihat di salah satu pesta adat Tugu Datu Ramot Papahan yang adalah generasi keempat, sekali lagi yang diperkirakan adalah generasi keempat Toga Papahan, di mana diperkirakan di sana susunan Toga Papahan adalah Huta Raja, Huta Namora, Lumban Bosi. Tentu kalau dikaitkan dengan kondisi tersebut, pesta Tugu Datu Ramot Papahan yang diperkirakan di sekitar tanggal 6 Juli di tahun 2006 sebetulnya masih memiliki titik persesuaian dengan susunan atau kaidah hukum adat Toga Papahan lainnya. Misalkan sewaktu pesta Horja Opu Datu Ronggor Diaji pada tahun 1969, tepatnya pada tanggal 18 sampai 20 Desember 1969. Di acara tersebut dikenal juga susunan Toga Papahan adalah Huta Raja, Huta Namora, dan Lumban Bosi. Dan pada saat pesta Tugu Opu Datu Ronggor Diaji Papahan yang menikah dengan Boru Sigalingging dan Boru Nenggolan, juga ada diterbitkan sebuah buku tentang Datu Ronggor dan seluruh keturunannya. Dan dalam salah satu bagian kutipan di sana dicatat, sewaktu pemilihan Kapuk Pormin di Papahan pada tahun 1928 di era kolonialisme Belanda, susunan Toga Papahan diperkirakan adalah Huta Raja, Huta Namora, dan Lumban Bosi. Bagaimana kaidah hukum adat di dalam melihat hal ini? Tentu bisa dilihat dari sisi pertama, batasan-batasan masyarakat hukum adat. Karena sesungguhnya masyarakat hukum adat itu unsurnya adalah marga dan kumpulan marga, maka batasan-batasan yang ada di dalam kaidah hukum masyarakat hukum adat dapat dikatakanlah batasan-batasan yang ada pada masyarakat hukum adat. Artinya unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat hukum adat itu juga yang membatasi atau yang dapat digunakan untuk memverifikasi tentang masyarakat hukum adat. Memang beberapa tahun yang lalu sempat mau disahkan tentang rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Tapi hingga saat ini belum disahkan. Tapi kaidah hukum masyarakat itu sendiri telah diakomodir di dalam pasal 1 angka 33
Undang-Undang tahun 2014. Di mana di dalam ketentuan tersebut, masyarakat hukum adat itu ada 7 unsurnya. Pertama, kelompok masyarakat hukum adat yang telah bermukim di daerah tertentu dalam waktu yang lama. Tentu kalau bisa dikatakan bermukim dalam waktu yang lama, ya diikuti dengan berbagai bukti, ya misalkan dengan permukiman, penggunaan sumber daya alam, dan juga tentunya pemakaman, tugu, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah memiliki leluhur yang sama. Tentu karena tinggal di tempat yang sama, di titik geografis yang sama, di dalam periode yang lama, ya tentu bisa mendeskripsikan seluruh masyarakat hukum adat atau kelompok marga atau marga yang bersangkutan di dalam struktur silsilah atau tarombo atau silsilah, mulai dari generasi awal sampai generasi terakhir, dan dikaitkan nanti dengan unsur ke-7 masyarakat hukum adat itu tentang pranata hukum adat. Maka juga tentunya di sini sebagai kaidah hukum adat, misalkan di sana juga bisa dimasukkan unsur tentang kaidah hukum dalihan natulu. Artinya ketika menyusun generasi ke generasi di dalam suatu marga atau kumpulan marga atau masyarakat hukum adat, tentunya di sana juga ada namanya ya donga tubuh, ada hula-hula, ada boru. Terutama tentunya hula-hula. Gak mungkin misalkan ada keturunan ya tanpa hula-hula misalkan, ya, kecuali misalkan status anak yang dirajakan atau diain. Sedangkan unsur yang ketiga adalah bahwa kelompok marga masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah. Di dalam konteks masyarakat hukum adat, tanah itu penting, dan itu bagian dari perkampungan atau perhutaun. Mungkin hutannya disebut dalam berbagai nomenklatur sebutan, bisa huta, bisa luban, bisa bajar, bisa lubu, dan lain sebagainya. Penguasaan tanah akan bisa mengendalikan kelompok marga sebagai subjek hukum, bisa mengalihkan. Misalkan kalau kita lihat kelompok masyarakat hukum adat Toga Papahan di Desa Papahan, Kecamatan Nonarunggu, Samosir, ya dalam catatannya ya pernah juga menghibahkan tanah, membangun SDM Pres, khususnya dari Hutan Amora Papahan misalkan, membangun SMA Negeri 1 Onarunggu, dan juga menghibahkan ke berbagai kepentingan pemerintah lainnya. Begitu juga di masyarakat hukum adat di Desa Papahan, di Pangaribuan, di sana juga subjek hukum Toga Papahan, khususnya dari Hutan Amora Papahan, juga menghibahkan tanah untuk pembangunan gereja, HKBP, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Begitu juga sebetulnya ya masyarakat hukum adat Toga Papahan lainnya di Pangaloan. Dalam catatan saya, ya di sana juga diperkirakan juga ya kelompok marga Papahan dari keturunan Lumban Bosi, khususnya yang diperkirakan dari keturunan Opu Mangguru, yang adalah anak pertama dari Opu Namora Soritaun Papahan dari Lumban Bosi, juga menghibahkan tanah untuk pembangunan gereja HKBP Pangaloan di Pahai Jai misalkan. Itulah kekuatan masyarakat hukum adat dengan tanah misalkan. Sedangkan yang keempat adalah hubungan yang kuat dengan wilayah. Marga atau kumpulan marga memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah. Sedangkan unsur yang kelima adalah bahwa kelompok marga masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang kuat dengan sumber daya alam. Sedangkan yang keenam, bahwa masyarakat hukum adat, kelompok marga memiliki pemerintahan adat yang biasanya dijalankan oleh Raja Adat, Raja Jolo, atau Raja Bius. Sedangkan yang ketujuh, bahwa marga atau kelompok marga tentunya memiliki yang namanya pranata hukum adat, baik itu nanti yang tertulis maupun tidak tertulis. Itulah 7
unsur masyarakat hukum adat, dan bagaimana ketujuh unsur tersebut jika dilihat kondisinya pada masyarakat hukum adat Toga Papahan yang ada di berbagai wilayah. Memang tak dapat dipungkiri, ya wilayah penyebaran Toga Papahan sebetulnya terfokus atau sebagian besar terfokus di Tapanuli Utara, yang di dalam perkembangannya dimekarkan menjadi ya beberapa wilayah. Ada Kabupaten Tapanuli Utara, ada Kabupaten Samosir, ada Kabupaten Toba, ada Kabupaten Hubang Hasundutan. Paling tidak dilihat misalkan di perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan yang masih eksis hingga saat ini, misalkan ya yang diperkirakan masih eksis, mulai dari Desa Papahan, Kecamatan Runggu, Samosir. Di sana ada 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Kalau dikaitkan ketiga dusun tersebut dengan 7 unsur masyarakat hukum adat yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 1 2014, maka dapat dikatakan bahwa Dusun 1 itu adalah perkampungan masyarakat hukum adat Hutan Amora Papahan, yang di sana ada beberapa perkampungan masyarakat hukum adat, namanya adalah Lumban Baringin, Lumban Cabi-Cabi, Lumban Saduduk. Sedangkan di Dusun 2 ada perkampungan masyarakat hukum adat dari Toga Papahan yang juga dari garis keturunan Hutan Amora Papahan. Di sana misalkan ada perkampungan masyarakat hukum adat yang bernama Huta Bolon yang langsung melekat ke Sipira Toba, Huta Tukup, Lumban Hariara, Sosor Ciladong, Dolok Martahan, Sosor Pasir. Ya, wilayah ini pada prinsipnya adalah berdasarkan ketujuh unsur masyarakat hukum adat adalah dihuni atau dikuasai dan digunakan oleh keturunan Hutan Amora Papahan. Sedangkan di Dusun 3, ya Dusun 3 ini dikuasai dan digunakan oleh keturunan Toga Papahan dari Huta Raja Papahan yang diperkirakan di Huta Godangna, dan keturunan Lumban Boshi Papahan yang diperkirakan ada di Sosor Batu, di Sosor Silitong, dan Lumban Gaul. Jadi itulah masyarakat hukum adat yang ada di Desa Papahan, Kecamatan Onarrunggung, Kabupaten Samosir, berdasarkan ketentuan atau 7 unsur masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya di Pasal 1 Angka 33. Sedangkan di tempat yang lain yang perlu dikaji adalah di Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara paling tidak ada 4 kecamatan tempat bertumbuh dan berkembangnya masyarakat hukum adat. Pertama adalah di Kecamatan Pangaribuan. Di Kecamatan Pangaribuan ini terdiri dari 5 desa tempat bermukim masyarakat hukum adat Papahan. Dan kalau di susunan Toga Papahan di sana adalah Huta Raja, Hutan Amora, Lumban Bosi. Nah, sedangkan di kecamatan yang kedua adalah Kecamatan Pahai Julu. Di sini salah satu atau perkampungan masyarakat hukum adat Toga Papahan dari Hutan Amora Papahan terdapat di Desa Simataniari, yaitu dari keturunan Opu Poros Majunging Papahan yang menikah dengan Borusi Tompul dari Semasong. Sedangkan yang ketiga, kecamatan yang ketiga adalah Kecamatan Pahai Jaya. Di Kecamatan Pahai Jaya ini ada perkampungan masyarakat hukum adat di Desa Setia. Di sini juga yang bermukim adalah Hutan Amora Papahan. Dan juga di Pangaloan ya, yang bermukim di sini diperkirakan adalah masyarakat hukum adat Toga Papahan dari Lumban Boshi Papahan. Sedangkan kecamatan yang keempat adalah Kecamatan Permonangan, tepatnya di Lubus Sunut, yang diperkirakan di sini bermukim adalah keturunan dari Raja Papahan. Jadi di Tapanuli Utara dapat dikatakan komposisi masyarakat hukum adat Toga Papahan terdiri dari Huta Raja, Hutan Amora, dan Lumban Bosi. Bagaimana dengan Humbang Hasundutan?
Ya, di Humbangan Sundutan ya merupakan juga basis masyarakat hukum adat Toga Papahan. Misalkan ya Hutaraja diperkirakan ya, menyebar di dalam 4 kecamatan seperti misalkan di kecamatan Dolok Sanggul, yaitu di desa Siri-Sirisi. Kedua di kecamatan Litong Nihuta, yaitu di Lumban Papahan. Kecamatan yang ketiga di kecamatan Jamapolang, yaitu di desa Batuna Jagar. Sedangkan kecamatan yang keempat adalah kecamatan Pakat, yaitu di desa Banuarea. Sedangkan kelompok Utana Mora Papahan di Dolok Sanggul permukimannya terdapat di Sosor Tapian di kecamatan Dolok Sanggul. Adapun misalkan kelompok marga dari Lumban Bosi Papahan sebagai bagian dari Toga Papahan terdapat misalkan di Litong Nihuta, misalkan diperkirakan ya di Lumban Samosir. Jadi sebetulnya kalau dilihat juga komposisi Toga Papahan di Humbahas juga adalah Hutaraja, Hutara Mora, Lumban Bosi. Ya, jadi diperkirakan ya susunan Toga Papahan di Kabupaten Humbahas adalah Hutaraja, Hutara Mora, Lumban Bosi. Tentu pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa terjadi perubahan Toga Papahan dari Hutaraja, Hutana Mora, Lumban Bosi menjadi yang tadi basisnya sudah lengkap berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Ya, kalau dilihat tentunya berbagai alasan-alasan yang terkait dan coba ditelaah, dianalisa, ya akan dibahas nanti di video berikutnya. Apa yang menjadi alasan-alasan perubahan tersebut dan apakah dalilnya itu kuat dari sisi hukum akan coba nanti dibahas, dan siapa kira-kira tokoh-tokoh di balik itu nanti akan kita coba bahas di dalam pembahasan video berikutnya. Yang penting adalah yang mau disampaikan di dalam bagian ini adalah sebagai kaidah hukum, ketika silsilah sebagai bagian dari kaidah hukum adat mengalami perubahan, seharusnya melewati sebuah proses perubahan kaidah hukum yang bisa diterima semua pihak. Seperti yang disampaikan tadi, merubah satu huruf saja di KTP butuh penetapan pengadilan, misalkan berdasarkan undang-undang terkait. Bagaimana melakukan perubahan kalau itu susunan marga? Apakah bisa dilakukan sembarangan tanpa dalil dan dasar hukum yang kuat? Nah, kalau ditelaah tentang ketentuan kaidah hukum, karena katakanlah silsilah adalah bagian dari kaidah hukum adat, atau kumpulan marga adalah bagian dari kaidah hukum adat, maka dapat dikatakan ya model-model perubahan kaidah hukum adat seperti silsilah ya terbuka dilakukan. Saya catat juga pada 18 September 1936 di kelompok masyarakat hukum adat yang lebih besar, yaitu masih di dalam kelompok Raja Sonang, juga mencatat ada perubahan dalam toga. Tentu mekanismenya ya sesuai dengan pegangan bersama, yaitu melalui Tonggoraja. Ya, seharusnya kalau ada perubahan toga atau kumpulan marga, ya melalui Tonggoraja. Tentu dalam konteks Toga Papahan, dari mana Tonggorajanya? Karena data tadi mengatakan, baik di sisi masyarakat hukum adat misalkan di Hutaraja, di garis keturunan Hutaraja sudah ada susunan Toga Papahan sebelumnya, khususnya yang diperkirakan ada di Pesta Tugu Opu Datu Ramot yang susunannya adalah diperkirakan Hutaraja, Hutana Mora, Lumban Bosi,
maka itulah sebetulnya untuk digunakan sebagai basis Tohnggoraja untuk merubah Toga Papahan berikutnya. Itulah sebetulnya kalau melihat dari data dan dasar hukum yang ada. Ya, tetapi kalau misalkan kalau ada anggota kelompok di dalam marga ini, misalkan mau menempuh dengan cara lain, terbuka dilakukan sebetulnya. Karena setiap anggota adalah sebagai subjek hukum dalam masyarakat hukum adat. Ya, setiap anggota masyarakat hukum adat di Toga Papahan adalah subjek hukum yang mandiri. Baik itu Hutan Namora, ya buktinya Hutan Namora Papahan bisa menghibahkan berbagai lahannya di Desa Papahan di Kecamatan Rangu Samosir. Yang mau disampaikan, kalau memang Tohnggoraja tidak bisa mencapai kata titik temu, misalkan Tohnggoraja dari yang dicatat Toga Papahan yang awal, misalkan yang diperkirakan tadi ada di Pesta Tugu Opu Datu Ramot Papahan yang adalah generasi keempat Toga Papahan, maka sebetulnya kalau nggak ada kesepakatan Tohnggoraja, maka pihak-pihak yang menginginkan perubahan masih bisa menempuh upaya melalui penetapan atau keputusan pengadilan. Sehingga ya perubahan-perubahan di dalam Toga Papahan perlu direnungkan sekali lagi, dan video ini akan kita bahas di dalam video uraian berikutnya, khususnya siapa kelompok marga yang sangat menginginkan perubahan, apa alasan dan dalilnya. Akan kita bahas nanti di dalam pembahasan berikutnya, serta tokoh-tokohnya siapa saja namanya. Sekian dari saya.